Hari Rabu adalah harinya Work Life Trampolin di kanal YouTube gue. Sebuah konten yang sudah jalan 1,5 tahunan. Gue mulai ini November 2021. Iya, sekitar 1,5 tahunan. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work Life Trampoline, baby. Dimana sekarang untuk yang ngikutin konten Work Life Trampoline tahu bahwa ada dua format, ada audio dan video. Audionya ada di Spotify di mana gue ngejawab-jawabin pertanyaan terkait karir dan bisnis, dan konten videonya ada di YouTube. Di mana gue biasanya ngebahas soal fenomena bisnis dan karir yang sedang ramai di dunia maya. Kayak misalnya waktu itu gue pernah ngomongin soal startup pada bubar, terus gue ngomongin soal PHK massal yang dilakukan oleh Amazon, Google, Twitter, dan segala macamnya. Nanti yang di kedepannya gue ngebahas soal toko Gunung Agung tutup, terus gue juga ngebahas soal di Twitter waktu itu rame, sebenarnya datangnya dari TikTok sih. Ketika ada seorang pengusaha kecil ditipu oleh perusahaan besar. Dan bahkan kadang-kadang gue ngomongin soal fenomena kayak quiet quitter, waktu itu gue juga pernah bahas. Atau gue ngebahas brand, tapi ada subtopiknya, kayak waktu itu gue pernah ngomongin soal Old Spice, tapi yang gue omongin sebenarnya lebih kepada copywriting, kenapa itu penting, kenapa Old Spice memilih untuk copywriting yang komedik. Gue juga ngebahas soal liquid death, tapi waktu itu gue ngebahasnya soal membentuk atau menyiapkan konsumennya dulu sebelum produknya rilis. Ada banyak konten yang udah gue bikin di Work Life Trampoline video selama 1,5 tahun ke belakang ini. Nah tapi itu tuh bahkan bukan awalnya. Awalnya semuanya bahkan mundur dari si konten Work Life Trampoline, awalnya 0044 weekly vlog. Dimana gue bikin vlog yang menggambarkan gue lebih ke sebagai seorang entrepreneur ketimbang seorang entertainer. Awalnya semuanya gara-gara sebuah tweet yang viral jam 0044 pagi. Gara-gara gue nge-tweet bahwa kerja sama gue beda, si Panji entrepreneur dan Panji entertainer. Terus gue ngomongin soal hari Minggu jam 0044 gue masih nge-tweet soal kerjaan. Dan waktu itu tweetnya viral dan waktu itu ramai sekali, banyak yang ngamuk, banyak yang tersinggung. Tapi dari ramenya itu gue menangkap kesan bahwa kayaknya orang nggak tahu gue punya bisnis apa gitu, nggak tahu bisnis gue tuh di bidang apa. Karena ketika ada yang mempertanyakan, lagian ngapain masih WhatsAppan urusan kerjaan di weekend, berarti mereka nggak tahu kalau gue tuh punya promotor event gitu. Acara stand up comedy kan rata-rata Sabtu Minggu semua, weekend semua gitu. Kalau nggak ada koordinasi, nggak ada WhatsApp di hari Sabtu atau Minggu, ya sulit. Nah, itu kemudian membuka niat untuk gue lebih cerita kepada orang-orang terkait gue sebagai seorang entrepreneur supaya nggak ada lagi kesalahpahaman seperti ini. Waktu itu gue melakukan safari media gitu ke sejumlah kanal YouTube untuk cerita gue sebagai entrepreneur. Kebetulan ketika seseorang lagi viral kan, konten kreator atau media, baik media lama atau media baru, selalu ingin kedatangan atau mendatangi orang yang lagi viral. Jadi viralnya gue manfaatin aja. Konten kreator membuka pintunya kepada gue mampir untuk cerita soal si Panji sebagai seorang entrepreneur. Dan di salah satu konten, terutama ketika gue lagi ngobrol sama Putri Tanjung, gue nyebut sesuatu yang pada akhirnya jadi dasar dari ini semua. Gue bilang, gue bingung sama work-life balance, because I don't balance my work and my life. It's not separate. They're all jumping in the same trampoline. Terus itu ternyata cukup berkesan di benak banyak orang. Banyak yang kemudian nge-tweet dan nge-DM gue soal Work Life Trampoline. Sampai yaudah kalau gitu kita sekalian niatin kayak gimana sih si Panji kalau jadi entrepreneur lewat konten-konten 0044 weekly vlog. Terus pada akhirnya lahir Work Life Trampoline karena ternyata banyak yang bilang dia juga Work Life Trampoline bukan Work Life Balance. Terus lahir siniarnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang ketika
gue bikin frasa work-life trampoline, pada akhirnya gue pikir ini sayang banget kalau nggak jadi apa-apa. Akhirnya jadi IP, si work-life trampoline. IP terkait karir dan bisnis. IP yang bermula dari sebuah tweet, tapi sekarang jadi siniar, jadi konten video. Terus gue juga masih menyiapkan bukunya yang akan dicoba untuk diterbitkan. Terus ada merchandise-nya juga. Akan ada merchandise-nya lagi di masa depan nanti. Jadi lebih ke diperlakukan sebagai sebuah IP supaya kelak bisa punya nilai, bisa dimonetize. Nah, berkaitan dengan ini, gue mau melakukan pengumuman bahwa konten work-life trampoline video akan punya rumah baru. Seperti yang tadi gue bilang di awal, biasanya setiap hari Rabu di YouTube gue, harinya tetap sama, hari Rabu. Secara jadwal juga sama, mingguan. Tapi dia akan punya rumah baru. Work-life trampoline video akan hadir di Tip-Tip. Lu bisa unduh aplikasinya, kemudian lu bisa subscribe ke gua, dan nanti lu akan mendapatkan akses untuk 4 video work-life trampoline per bulannya, di mana di situ gua akan ngomongin semua fenomena karir dan bisnis. Kadang gua ngomongin brand, tapi gua akan banyak ngomongin soal hal-hal yang gua lihat, ketimbang kalau di siniarnya jawab-jawabin pertanyaan. Karena ini saling mengisi gitu ya. Kadang lu punya pertanyaan yang lu penasaran apa jawabannya kalau datang dari gua. Di sisi lain, lu ngeliat sesuatu, ada sebuah fenomena, dan mungkin lu ingin tahu lebih dalam, terutama dari sudut pandang gua lakukan pembahasannya juga. Nah, ini adalah sesuatu yang baru, adalah sebuah perjalanan baru lagi untuk konten work-life trampoline video. Gue juga mau berterima kasih sama Tip-Tip sudah memberikan rumahnya untuk gue, sehingga gue bisa naruh konten di situ. Kita akan kerjasama, dan moga-moga ternyata emang benar bahwa si konten work-life trampoline ini udah punya udah bisa dimonetize. Masalah berapa nilainya, moga-moga bisa naik terus lah ya, bisa scale up terus. Karena kalau emang benar, nanti kita seriusin lagi. Bahkan gue udah mungkin pembahasannya udah dari tahun lalu. Itu berencana untuk bikin WLT Day, Work-Life Trampoline Day, di mana isinya sih intinya hari di mana kita melakukan peningkatan kapasitas lah. Akan ada peningkatan kapasitas dari sisi entrepreneurial, dari sisi HR, dari sisi finance, dari sisi marketing, branding, dan segala macamnya, bersama dengan para ahli gitu. Tapi itu nanti dulu, lagi gue simpan, karena seperti yang lo tahu, gue lagi ngembangin Festival Hiduplah Indonesia Maya yang juga bekerja sama dengan Tip-Tip. Jadi itu aja dulu untuk sekarang. Kalau gue nggak salah, Work-Life Trampoline video ini akan hadir mulai 5 Juli di Tip-Tip. Jadi silakan unduh aplikasinya dari sekarang, yang berarti minggu depan akan ada break dulu. Kemudian ketika akhirnya munculnya langsung di platformnya Tip-Tip. Itu aja pengumuman dari gue. Terima kasih banyak udah ngikutin konten Work-Life Trampoline begitu lama, udah mendukung IP ini untuk tumbuh begitu pesat. Siniarnya sendiri aja, ketika gue bikin, kan gue rilisnya 2 hari sekali ya, dikonsistenin, itu udah masuk ke 150 besar. Sekilas terdengar kecil, tapi pas lu lihat yang ada di sekitar gue, ternyata lumayan juga. Gue masih sepantaran sama pamnya Adriano Calbi loh. Ada di situ, padahal gue baru masuk. Jadi lumayan. Dan karena dia IP-nya terkait karir dan bisnis, kalau lo lihat kanan kirinya, atas bawahnya maksud gue, itu banyak IP-IP serupa juga, yang berarti kecil kemungkinan Work-Life Trampoline di Spotify akan masuk ke 50 besar. Tapi nanti kita lihat aja. Seiring dengan pertumbuhan pendengarnya, seiring dengan tumbuh nilainya juga, moga-moga hasilnya juga oke. Siapa tahu podcastnya juga kemudian ada monetization-nya. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih banyak sekali lagi, dan kita akan ketemu di konten Work-Life Trampoline video di Tip-Tip tentunya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000,
Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.